wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Farhan Nugraha Mahmud dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Minggu lalu kita sudah membicarakan dan membahas tentang substansi hak asasi manusia di dalam sila-sila Pancasila. Pertemuan kali ini, di video ini kita akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Materi ini ada di dalam KD 3.12 pertemuan yang kedua. Bagaimana materinya? Silahkan disimak. Selamat pagi anak-anakku, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Farhan Nugraha dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di video kali ini kita akan membahas tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang merupakan materi pokok yang masuk ke dalam KD 3.12. KD 3.12 itu adalah KD yang membahas tentang menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia dan substansi HAM dalam sila-sila Pancasila. Di video sebelumnya, kita sudah membahas materi pokok yang pertama dalam KD 3.12. Materi pokok yang pertama adalah substansi hak asasi manusia di dalam sila-sila Pancasila. Kali ini kita akan membahas kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Cekidot. Sebelum kita masuk kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia, maka langkah baiknya kita harus mempelajari atau mengetahui tentang definisi dari pelanggaran HAM itu sendiri. Definisi HAM menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 adalah setiap perbuatan seseorang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Itu adalah definisi hak asasi pelanggaran hak asasi manusia menurut. Kita lanjut. Itu adalah definisi pelanggaran HAM menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis pelanggaran HAM berat. Jenis pelanggaran HAM berat terdiri dari yang pertama, kejahatan genosida. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama. Ini pernah terjadi di beberapa negara dan pernah terjadi juga di Indonesia. Kejahatan HAM berat yang kedua, yaitu kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan terdiri dari yang pertama, pembunuhan, yang kedua, pemusnahan, yang ketiga, perbudakan, keempat, pengusiran atau pemindahan secara paksa, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, pemerkosaan, penganiayaan, penghilangan orang secara paksa, dan yang terakhir adalah kejahatan apartheid. Selanjutnya, kejahatan perang. Kejahatan perang adalah suatu tindakan pelanggaran dalam cakupan hukum internasional terhadap suatu hukum perang oleh suatu negara atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Dan yang terakhir adalah agresi atau invasi, yaitu suatu bentuk penyerangan menggunakan kekuatan militer yang dilakukan suatu negara ke negara lain. Kejahatan-kejahatan pelanggaran berat HAM ini pernah terjadi di beberapa negara dan juga pernah terjadi di negara-negara, baik negara adikuasa ataupun negara-negara berkembang. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Penyimpangan nilai-nilai Pancasila dalam kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama ada kasus pembunuhan Marsinah dan Munir. Yang kedua ada kerusuhan Ambon yang berbau isu agama. Yang ketiga ada kasus Trisakti dan kasus Semanggi. Yang keempat ada pembunuhan massal terhadap 40.000 orang rakyat Sulawesi Selatan oleh tentara Belanda pada tanggal 12 Desember 1946. Selanjutnya ada pembunuhan 431 penduduk Rawagede oleh Belanda pada tanggal 5 Desember 1947.
Dan yang kelima ada kerusuhan Tanjung Priuk yang terjadi pada tanggal 12 September 1984. Ini adalah kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Itulah pembahasan materi yang kedua dari KD 3.12 tentang pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia atau kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Untuk adik-adik, untuk siswa-siswaku sekalian, jika nanti ada yang mau ditanyakan, jika nanti ada yang mau dibahas, silahkan kalian komentar di aplikasi e-learning kalian. Terima kasih. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.